Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wilmal Rizky Audana Jasrianto dengan NPM 233040050. Saya dari kelas D di mata kuliah verifikasi perancangan perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang smoke testing, dari mulai sejarah dan filosofinya, terus definisinya, perannya, lalu tujuan dan strategi-strategisnya, checklist teknis dan contoh area, lalu mengapa checklist ini krusial secara mendalam, dan alasan kenapa saya memilih smoke testing, hubungan antar tahap testing, pemahaman risiko kualitas sistem, dan terakhir otomasi dan kesimpulan. Mungkin langsung saja ke dalam materi ya. Pertama itu ada anatomi smoke testing. Di anatomi smoke testing itu, smoke testing ini ada tiga bagian, yaitu sejarah dan filosofi, definisi tentang smoke testing, lalu peran sebagai gatekeeper di smoke testing ini. Yang pertama ada sejarah dan filosofinya. Jadi dahulu tuh teknik elektronik akan ingin mencolokkan perangkat ke listrik untuk pertama kalinya. Jika ada asap, mereka langsung mencabut kabelnya. Itulah yang dinamakan smoke testing. Dalam software, asap adalah error fatal yang membuat sistem berhenti bekerja. Lalu yang kedua ada definisi formal. Eh, Definisi dari smoke testing ini adalah pengujian non-exhaustive atau tidak menyeluruh yang ditunjukkan untuk memverifikasi bahwa fungsi-fungsi paling krusial dari sebuah software build berjalan sebagaimana mestinya. Itu yang kedua untuk definisi smoke testing. Lalu peran sebagai gatekeeper atau penjaga gerbang di smoke testing ini. Jadi maksudnya bayangkan ada sebuah konser besar nih. Sebelum ribuan penonton masuk atau testing mendalam, penjaga gerbang harus memastikan pintu tidak terkunci, panggung tidak roboh, dan listrik menyala. Jika panggung roboh, maka konser dibatalkan atau buil ditolak. Jika semua aman, gerbang dibuka atau testing dimulai. Itu untuk anatomi smoke testing. Lalu ada tujuan dan strategis. Biasanya kan ada yang pernah nanya kayak mengapa sih kita tidak langsung melakukan testing menyeluruh saja? Nah, ini ada beberapa alasannya. Ada empat. Yang pertama ada efisiensi biaya atau cost efisiensi. Yang kedua ada menghemat mental tim QA. Ketiga, stabilitas build. Keempat, verifikasi lingkungan atau environment check. Dimulai dari yang pertama ya tentang efisiensi eh, biaya. Maksud dari efisiensi biaya ini yaitu menemukan bug login gagal di menit kelima pengujian jauh lebih murah daripada menemukannya di hari ke-10 saat semua modul sudah diuji. Yang kedua ada menghemat mental tim QA. Maksudnya itu tidak ada yang lebih menyebalkan bagi QA daripada menulis laporan bug mendalam untuk fitur detail. Lalu menyadari bahwa aplikasi tersebut bahkan tidak bisa menyimpan data dasar. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada stabilitas build. Maksudnya memastikan bahwa integrasi antara kode milik programmer A dan programmer B tidak menyebabkan sistem bertabrakan. Itu yang ketiga. Lalu yang terakhir ada yang keempat, verifikasi lingkungan atau environment check. Terkadang aplikasi rusak bukan karena kodenya, tapi karena server database belum menyala. Nah, smoke testing ini mendeteksi ini secara instan. Itu untuk tujuan dan strategis di smoke testing ini. Lalu ada checklist teknis dan contoh area. Di sini ada 5, kita bedah satu-satu ya. Yang pertama itu ada checklist satu yaitu build, instalasi, dan launch. Yang kedua ada checklist checklist 2 autentikasi, login, dan logout. Checklist 3 navigasi halaman utama atau home screen. Checklist 4 operasi ke dasar atau call function. Kelima, checklist 5 jalur kritis critical path.
Oke, bakal saya jelasin satu-satu. Untuk checklist yang satu itu build, instalasi, dan launch. Mengecek apakah aplikasi bisa diinstal dan dibuka tanpa langsung menutup atau false close. Analisis jika aplikasi tidak bisa dibuka, status testing, 100% testing berikutnya mustahil dilakukan karena saat aplikasi dibuka, aplikasi tersebut langsung menutup atau false close. Kedua, ada autentikasi atau login dan logout. Mengecek bisakah user masuk dengan akun tes. Ya, menganalisis login adalah kunci pintu. Tanpa ini, area privat aplikasi seperti keranjang belanja, pengaturan, profil, dan lain-lain tidak bisa dijangkau oleh penguji. Itu yang kedua. Yang ketiga ini ada navigasi halaman utama atau home screen. Mengecek apakah komponen UI utama, header, atau footer, atau menu muncul, itu dicek. Analisis memastikan research aplikasi atau gambar atau font atau API terhubung dengan benar. Jika layar putih atau widescreen, artinya ada masalah pada rendering dasar. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat itu operasi code dasar. Maksud code itu gini ya. Sebelumnya bakal saya jelasin dulu untuk code. Code itu dibagi menjadi empat. Yang pertama create atau membuat, kedua itu read atau membaca, tiga itu update atau memperbarui, keempat itu delete atau menghapus. Create itu contoh di atau membuat contoh di aplikasinya saat saya nih, contohnya mendaftarkan akun baru atau mengisi formulir kontak atau memposting status di media sosial. Lalu untuk yang kedua, read atau membaca, proses mengambil atau menampilkan data yang sudah ada, contohnya di aplikasi. Saat saya melihat daftar produk di e-commerce, membuka profil teman, atau melihat riwayat transaksi, itu yang disebut read atau membaca. Yang ketiga itu ada update atau memperbarui. Maksudnya proses mengubah data yang sudah tersimpan sebelumnya. Contoh di aplikasinya saat saya mengganti foto profil, mengedit alamat, atau mengganti password, itu update atau memperbarui. Lalu yang terakhir ada delete atau menghapus, yaitu proses menghapus data dari sistem. Contoh di aplikasinya saat saya menghapus email atau membatalkan pesanan atau menghapus postingan lama. Nah, itu yang disebut delete atau menghapus. Nah, itu empat bagian itu termasuk dari code. Oke, lanjut ya. Tadi checklist 4 itu yaitu operasi code, dasar, atau core function. Cek bisakah sistem melakukan satu fungsi utama, contohnya di aplikasi bank. Bisakah cek saldo? Analisis ini memastikan koneksi database, read atau write aktif. Maksudnya baca atau write aktif. Lalu yang kelima itu ada checklist 5, jalur kritis atau critical path. Mengecek di aplikasi e-commerce apakah tombol tambah ke keranjang merespon. Analisis jika fitur yang menghasilkan uang bisnis utama rusak, bisnis tersebut tidak punya nilai untuk diuji lebih lanjut. Itu 5 bagian dari checklist teknis dan contoh areanya. Lalu ada eh, mengapa sih checklist ini krusial? Nah, karena fokus utama analisis kita ini adalah dependensi atau ketergantungan. Nah, kita ada 3 fokus utama. Yang pertama itu ada mencegah blocking bug, kedua integritas database, ketiga sanity baseline. Yang pertama mencegah blocking bug. Maksudnya ini checklist ini dirancang untuk menemukan blocking bug. Jika kita melewati smoke test dan langsung ke functional test, kita akan sering terhenti di tengah jalan karena error fundamental. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada integritas database. Checklist seperti login atau tampil data membuktikan bahwa jembatan antara aplikasi dan gudang data atau database sudah terbangun. Karena tanpa jembatan ini, semua pengujian data lainnya akan gagal. Itu tentang integritas database. Lalu yang terakhir ada sanity baseline. Maksudnya smoke test memberikan batas bawah kualitas. Jika aplikasi lulus di smoke test ini, tim QA memiliki confidence atau kepercayaan diri bahwa mereka bekerja dengan bahan yang stabil. Nah, itu 3 bagian dari mengapa checklist ini krusial. Oh iya, saya lupa. Ini alasan memilih smoke testing.
Smoke testing ini dipilih sebagai filter pertama dalam siklus pengujian karena efisiensinya. Dibandingkan langsung melakukan pengujian menyeluruh yang memakan waktu berjam-jam, smoke testing ini memberikan jawaban cepat terhadap pertanyaan. Contoh pertanyaannya, apakah aplikasi ini cukup layak untuk diuji lebih lanjut? Nah, tanpa smoke testing ini, tim QA beresiko membuang waktu mencari bug minor di fitur pendukung. Padahal fungsi utama atau seperti login dan koneksi database sebenarnya sedang rusak total. Nah, itu alasan memilih smoke testing. Lalu ada hubungan antar tahap testing. Dalam siklus pengembangan perangkat lunak atau SDLC, pengujian bukanlah aktivitas tunggal, melainkan rangkaian proses yang saling bergantung. Smoke testing ini menempati posisi krusial sebagai jembatan. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama ada unit testing menjadi smoke testing menjadi sistem atau regresi testing, yang terakhir smoke testing menjadi sanity testing. Oke, saya jelasin satu-satu. Untuk unit testing menjadi smoke testing, yaitu setelah pengembang memastikan tiap unit kode atau fungsi atau metode berjalan secara terisolasi, mereka menggabungkan menjadi satu build. Smoke testing ini dilakukan untuk memastikan penggabungan ini tidak merusak fungsi dasar secara keseluruhan. Itu untuk unit testing menjadi smoke testing. Lalu yang kedua, smoke testing menjadi sistem atau regresi testing. Smoke testing adalah lampu hijau. Jika smoke testing lulus, tim QA baru akan melakukan pengujian mendalam atau disebut deep testing. Tanpa smoke test yang lulus, melakukan pengujian sistem hanya akan membuang waktu karena sistem dianggap belum stabil. Nah, itu yang dimaksud smoke testing menjadi sistem atau regresi testing. Lalu yang terakhir ada smoke testing menjadi sanity testing. Maksudnya jika smoke testing menguji build atau keluasan dasar seluruh sistem, sanity testing biasanya dilakukan setelah ada perbaikan bug spesifik untuk memastikan perbaikan tersebut bekerja. Keduanya berfungsi sebagai filter sebelum tes skala besar dimulai. Nah, itu untuk hubungan antar tahap testing itu ada tiga ya. Lalu lanjut ke pemahaman resiko kualitas sistem. Mengapa kita sangat ketat pada tahap smoke testing? Nah, hal ini berkaitan dengan mitigasi risiko kualitas berikut. Di sini ada 4 risiko kualitas. Yang pertama ada risiko kegagalan total atau system crash. Yang kedua, risiko efek domino. Ketiga, risiko biaya atau cost of defect. Keempat, integritas data. Yang pertama, risiko kegagalan total atau system crash. Maksudnya, jika sistem gagal pada tahap smoke test, semisal aplikasi tidak bisa terbuka, resikonya adalah stagnasi produktivitas. Seluruh tim QA akan menganggur jika gerbang ini jebol, yang berujung pada keterlambatan jadwal rilis atau delay. Itu yang pertama. Yang kedua, resiko efek domino atau maksudnya cacat pada fungsi utama seperti kegagalan database memiliki risiko menyebarkan error ke modul-modul yang lain. Nah, jika QA memaksakan tes lanjutan pada build yang tidak stabil, maka bug yang ditemukan nantinya mungkin bukan bug asli, melainkan hanya efek samping dari kegagalan fungsi utama tersebut. Lalu yang ketiga ada risiko biaya atau cost of defect. Semakin jauh sebuah bug masuk ke dalam tahap testing yang lebih kompleks, semakin mahal biaya perbaikannya. Nah, di sini ada dua, yaitu bug di smoke test cukup kirim balik ke developer di hari yang sama. Kedua, bug di produksi, yaitu memerlukan investigasi mendalam, koordinasi antar tim, dan resiko kehilangan kepercayaan pengguna. Itu untuk resiko biaya. Dan terakhir ada integritas data, maksudnya smoke testing yang memonitor konektivitas database, melindungi resiko korupsi data. Contohnya di checklist yang nomor 4 tadi yang tentang cloud. Nah, menjalankan tes fungsional pada sistem yang koneksi datanya tidak stabil beresiko mengacaukan integritas data di lingkungan testing. Itu untuk integritas data.
Nah, jadi yang empat tadi itu adalah termasuk risiko kualitas, pemahaman risiko kualitas sistem. Mungkin untuk yang terakhir yaitu automasi dan kesimpulan ya. Otomasi adalah sahabat smoke testing karena smoke testing dilakukan setiap kali ada deploy. Bisa 5 sampai 10 kali sehari di perusahaan besar, maka sangat disarankan untuk diautomasi. Di sini ada beberapa tools automasi, contohnya Selenium, Cypress, Playwright, atau Appium. Lalu terakhir ada kesimpulan, smoke testing adalah langkah kecil yang memberikan dampak besar. Ia bukan tentang mencari kesalahan kecil, tapi tentang memastikan aplikasi hidup dan siap bertarung. Pesan penutup dari saya, jangan pernah memulai testing mendalam sebelum Anda yakin tidak ada asap di dalam sistem Anda. Lakukan smoke testing, selamatkan waktu Anda, dan tingkatkan kualitas software Anda. Mungkin sekian presentasi materi smoke testing saya. Saya Muhammad Wilma Rizky Aldana Jasrianto, izin pamit. Terima kasih.